Halo semuanya, kali ini kita akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang implementasi HAM di Indonesia. Ya, ini adalah anggota kelompok kita. Yang pertama, HAM atau hak asasi manusia. Pengertian HAM, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia, bersifat universal dan langgeng yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah dan aparatur negara. Implementasi hak asasi manusia atau HAM di Indonesia ada 6, yaitu dilakukan melalui berbagai upaya, di antaranya: 1. Membuat undang-undang, 2. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, membentuk pengadilan HAM, menyelenggarakan pendidikan, dan 2 lainnya. Selanjutnya ada implementasi HAM di Indonesia. Yang pertama ada perlindungan hak sipil dan politik. Negara menjamin kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, dan hak untuk memilih serta dipilih dalam pemilu. Yang kedua ada perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi hak untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, dan menikmati hasil pembangunan negara. Negara memberikan jaminan pendidikan dasar gratis dan perawatan kesehatan. Yang ketiga ada hak atas kebebasan beragama. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama meskipun masih ada laporan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas di beberapa wilayah. Dan yang keempat, ada pemberantasan pelanggaran HAM berat. Indonesia telah berupaya mengatasi kasus pelanggaran HAM berat. Namun beberapa kasus seperti tragedi 1965 Timur Timur masih belum tuntas secara hukum. Ini adalah hukum HAM. Ada landasan hukum dan ada penegakan hukum HAM. Ada tantangan dalam implementasi HAM di Indonesia meliputi: 1. Diskriminasi dan ketimpangan, 2. Kelemahan peraturan perundang-undangan, 3. Lembaga pengadilan berpro terhadap HAM, 4. Perbedaan pandangan penyelidik, dan 5. Minimnya data dan dokumentasi jumlah korban pelanggar HAM. Ya, ini dia wawancara kita terhadap 3 narasumber yang akan kami tampilkan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Chandra dari Prodi S1 Manajemen dengan Mas. Perkenalkan, nama saya Novandi Bayu Prayoga. Saya berasal dari S1 Ekonomi Pembangunan. Untuk Mas Novan, saya ingin bertanya tentang HAM. Menurut Mas Novan, HAM itu seperti apa? HAM sendiri adalah hak asasi manusia yang dimana itu sudah melekat di dalam diri kita masing-masing, yang sudah berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan juga itu harus patut dijaga oleh negara kita. Menurut pendapatnya Mas Novan, HAM di Indonesia itu seperti apa? Menurut saya ya, dengan banyaknya kasus-kasus tentang pencemaran nama baik, itu juga menjadi salah satu penilaian bahwasanya HAM di Indonesia itu masih kurang ditegakkan. Karena kan hukum di negara ini juga hukumnya sudah bagus ya, tapi penerapannya masih belum terlaksana dengan baik. Sudah Mas. Terima kasih untuk Mas Novan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baskar Aji Mardika dari Prodi S1 Manajemen, dan dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Multazam. Perkenalkan, saya namanya Bapak Muhammad Multazam. Di sini saya sebagai Satuan Pengamanan Universitas Jember dengan jabatan Danru. Ya, di sini saya akan mewawancarai Bapak Multazam mengenai HAM. Menurut Bapak apa sih itu HAM? HAM, sepengetahuan saya itu adalah gini deh, sebuah konsep hukum dan motivatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifat. Menurut Bapak penerapan HAM di Indonesia sendiri seperti apa, Pak? Menurut saya pemerintah sendiri kayaknya masih setengah-setengah gitu. Jadi kemungkinan yang banyak faktor deh, terutama
di masalah SDM. Apa itu HAM sendiri, apa pengertiannya, dan apa itu HAM sendiri itu apa itu bertujuan untuk apa. Jadi masih banyak yang paham mengenai HAM sendiri. Oh gitu aja mungkin dari kami ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak, sudah berkenan mengikuti wawancara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rehan Johari dari Prodi Manajemen ingin menginterview Bapak dosen dengan siapa namanya Pak? Pak Agus Priyono. Pak Agus Priyono tentang HAM, interpretasi HAM di Indonesia. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah Pak Agus Priyono ini, mohon maaf ya Pak jika tersinggung, apakah Bapak mengerti tentang HAM? Ya tahu sedikit-sedikit. Terus HAM itu apa menurut Bapak? HAM itu kan singkatan hak asasi manusia. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan di bumi sudah punya hak asasi. Bahkan manusia diciptakan di bumi itu kan oleh Tuhan ditugaskan mewakilinya, khalifatu fil ardi, mewakili Tuhan di bumi supaya mengelola bumi ini untuk bisa memakmurkan manusia yang ada di bumi. Ya itu larinya kalau Indonesia itu rakyat adil makmur. Jadi keadilan dan kemakmuran. Jadi HAM itu manusia semuanya punya hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi kalau di Indonesia ya diatur oleh dasar negara dan undang-undangnya, yaitu Pancasila dan UUD 45. Nah, menurut Bapak pengimplementasian atau penerapan HAM di Indonesia ini bagaimana Pak sudah? Ya di Indonesia masih perlu perbaikan. Jadi ya sudah diupayakan tapi masih banyak kekurangannya. Kalau HAM itu artinya kan setiap manusia itu diperlakukan adil. Indonesia ini negara kaya, tapi kok rakyatnya banyak yang miskin. Lalu yang menikmati kekayaan itu siapa? Nah, bahkan ada satu orang yang memiliki jutaan hektar tanah. Bahkan ada satu orang yang 1 meter aja tidak punya. Sehingga duduknya di bawah-bawah jembatan. Bahkan juga kalau lihat mayoritas rakyat ini kan miskin ya. Jualan di trotoar ternyata aja yang majeki, padahal trotoar itu milik negara kan gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau bicara HAM itu tujuan Indonesia Merdeka rakyat adil makmur, ini di sila kelima kan rakyat adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dilakukan pada Pancasila itu rakyat adil makmur sentosa. Nah ini coba adik-adik perhatikan, apakah sudah Indonesia makin adil makin makmur atau gimana keadaannya? Nah, Malah makin parah menurut saya Pak. Kenapa negaranya kaya kok rakyatnya miskin? Ya, itu tadi materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.